Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam kebaikan, dan biarlah kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Termulia nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kuasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal pertama ayat 22 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, tentu jika diberikan sebuah pilihan bagi kita, mana yang lebih enak kita rasakan, menasihati atau dinasihati? Tentu kita sepakat setiap orang selalu ingin menasihati daripada dinasihati. Karena kalau orang yang menasihati posisinya lebih baik, sementara orang yang dinasihati cenderung posisinya tidak baik. Akan tetapi orang yang menasihati sesungguhnya adalah orang yang bisa diteladani. Orang yang menasihati sesungguhnya orang yang bisa dipercaya, dan orang yang menasihati sesungguhnya menjadi panutan di dalam kehidupan. Walaupun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, realita-realita yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak demikian. Banyak orang sekarang ini untuk memberikan kata-kata motivasi, untuk memberikan kata-kata yang baik itu luar biasa. Menjadi seorang motivator luar biasa. Tetapi kehidupan dan kesehariannya jauh daripada kata yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan keberimanan kita sebagai orang Kristen juga demikian. Selama ini orang beranggapan kalau orang yang Kristen, orang yang rajin bergereja, itu orangnya baik. Itu orangnya pantas ditiru. Tetapi sekarang ini banyak orang rajin ke gereja dan bersikap seolah-olah baik untuk menutupi segala kekurangan dan keburukannya. Bapak Ibu, di dalam kebenaran firman Tuhan,
yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Yakobus memberikan sebuah nasihat kepada setiap orang yang percaya, supaya orang yang percaya itu menjadi pelaku firman di dalam kehidupan. Dalam firman Tuhan di ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebuah permintaan, sebuah ajakan, sebuah arahan dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Bagaimana menjadi pelaku firman? Untuk bisa menjadi pelaku firman, maka setiap orang dia harus hidup di dalam firman itu sendiri. Artinya, untuk bisa menjadi pelaku firman, orang harus hidup di dalam kasih Tuhan. Orang harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak akan bisa orang menjadi pelaku firman kalau hidupnya terpisah dari firman itu sendiri. Kalau hidupnya terpisah dari Tuhan itu sendiri. Maka ajakan yang diberikan kepada kita, supaya kita menjadi pelaku firman, maka kita harus hidup di dalam firman itu. Supaya apa? Supaya firman yang kita hidupin itu tidak hanya kita dengarkan. Banyak orang sekarang setiap hari mendengarkan renungan, setiap hari membaca-baca renungan, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Tetapi perubahan di dalam kehidupannya, sikapnya, kehidupannya tidak menunjukkan bahwa dia pembaca firman. Hidupnya penuh dengan kebohongan, hidupnya penuh dengan kebengisan, hidupnya penuh dengan keberpura-puraan. Kita tidak demikian. Kita mau diajak lewat firman ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ternyata sekarang ini penipu itu tidak hanya membodohi orang lain. Banyak orang berpikir menjadi penipu ketika aku bisa membodohi orang lain. Penipu terbesar adalah ketika dia mengerti sebuah kebenaran, ketika dia mengerti sebuah kasih Tuhan, ketika dia mengerti perintah Tuhan tetapi dia tidak melakukan perintah itu dalam kehidupannya. Dia tidak melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Itu adalah penipu. Siapa yang dia tipu? Yang dia tipu tidak hanya dirinya sendiri, yang dia tipu firman itu sendiri. Artinya yang dia tipu adalah Allah. Maka setiap orang yang menipu Allah di dalam kehidupan, sesungguhnya dia menipu dirinya sendiri. Menipu dirinya sendiri artinya dia sudah tahu yang baik, tapi dia meninggalkan kebaikan itu. Dia tidak masuk ke dalam yang baik itu. Itulah penipu-penipu yang terjadi sekarang ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau boleh kita lihat sekarang ini di negeri yang kita cintai, orang yang koruptor, orang pelaku-pelaku kejahatan, mereka tahu itu hukum. Mereka tahu itu aturan. Mereka tahu bahwa mengambil sesuatu yang bukan daripada haknya adalah salah. Tapi mereka tidak hidup di dalam kebenaran itu. Nah, lalu dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya. Dia seperti kaca yang hanya memantulkan sesuatu hanya sesaat. Dia mengamati sehingga dia lupa kemudian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini mau menjelaskan kepada kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana supaya kita tidak hanya memandang diri sendiri, menganggap bahwa diri sendiri adalah sebuah kebenaran, menganggap diri sendiri adalah sebuah yang baik.
Maka yang harus kita lakukan di dalam kehidupan, kita harus menjadi pelaku firman. Dalam ayat yang ke-25 jelas dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini Yakobus mau memberikan sebuah kritik kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang mereka teliti semua hukum-hukum Taurat, yang mereka hafal semua hukum-hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat yang mereka teliti, yang mereka ketahui, hanya sebatas pengetahuan semata, tidak sampai kepada sebuah kehidupan yang mendorong mereka untuk lebih baik di dalam hidup ini. Justru pengetahuan yang mereka miliki, mereka pergunakan untuk membodoh-bodohi orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sabda Tuhan ini, kita orang-orang percaya mau diajak yang pertama itu supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Yang artinya supaya kita bisa menjadi pelaku firman, yang pertama itu kita harus hidup di dalam Tuhan. Bagaimana orang yang hidup di dalam Tuhan? Berarti dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, tidak lagi mengandalkan kehidupannya, tidak lagi mengandalkan pengetahuannya. Menjadi pelaku firman menjadi sebuah panggilan kewajiban bagi setiap orang yang percaya, supaya dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang bisa saja menghampiri kehidupan kita. Tetapi kita mau diajak untuk menjadi pelaku firman yang hidup di dalam Tuhan, berarti dia meninggalkan segala kemunafikan di dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Orang yang menjadi pelaku-pelaku firman, dia tidak lagi menjadi orang yang munafik di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari coba kita lihat kehidupan kita sekarang ini. Apakah kehidupan kita di tahun 2022 masih sama seperti kehidupan kita tahun 2023? Apa yang berbeda? Orangnya pasti tidak berbeda. Tapi yang harus berbeda adalah iman dan pola pikirnya. Kenapa kita harus berbeda? Karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berbeda sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak bagaimana orang yang menaati firman Tuhan di dalam kehidupan, berarti dia tidak hanya sebagai pendengar atau yang didengarkan, tetapi dia yang mau mendengar, yang mau didengarkan, dan yang mau melakukan apa yang didengarkannya. Setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Setiap minggu kita membaca Alkitab. Tapi kita tidak hanya membaca saja, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau diajak pribadi lepas pribadi. Bagaimana setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia senantiasa mampu memerdekakan orang, karena dia sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Memerdekakan orang berarti dia pertama sekali menjadi orang-orang yang merdeka di dalam kasih Tuhan. Orang-orang yang sudah merdeka di dalam kasih Tuhan, berarti dia juga mengajak orang untuk merdeka di dalam kasih Tuhan. Tanpa ada tekanan, tanpa ada penindasan, dan tanpa ada paksaan. Menjadi pelaku firman tidak menjadi paksaan bagi kita. Tapi kita mau diajak untuk menjadi pelaku firman itu, mari kita lakukan dengan sebuah kemerdekaan yang benar. Dengan sebuah kesenangan. Orang yang merdeka berarti dia penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan melakukannya. Bukan penuh dengan tekanan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini mau mengajak kita bagaimana setiap orang yang menjadi pelaku-pelaku firman,
Dia juga melakukan firman itu di dalam kemerdekaan yang benar. Dia merdeka dari kuasa iblis. Dia merdeka dari godaan-godaan setan. Dia merdeka dari godaan-godaan dunia ini. Dia merdeka dari aturan-aturan yang memaksa. Dia hidup di dalam aturan, tapi aturan itu dia lakukan untuk menunjukkan karakternya di dalam Tuhan. Menjadi pelaku firman. Menjadi panggilan kita bersama. Kewajiban orang yang beriman di dalam Kristus Yesus menjadi pelaku firman. Berarti menjadi penggerak perubahan di dalam kehidupan, termasuk di tengah-tengah rumah tangga. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, ajari kami supaya kami menjadi pelaku firman di dalam kehidupan. Sehingga hidup kami menjadi orang yang merdeka, bukan lagi menjadi orang yang munafik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati.